semuanya. Hai. Apa kabar nih? Aku mau seperti biasa menyapa teman-teman yang sudah hadir di Kapan Lagi On Air. Welcome back to Kapan Lagi On Air with me, Tiara. Coba aku mau sapa satu-satu ya. Halo Febri underscore. Halo Diana Oktavira. Wah, banyak nih ya yang udah gabung. Senang banget. Tiara selalu senang banget kalau Tiara baru say hi dan kalian udah pada menyapa. Itu kayak wah, senangnya semua ternyata sudah menunggu-nunggu kapan lagi on air ya. By the way, Lovers, kalian sudah tahu belum hari ini kita bakal ngobrol sama siapa? Jadi ya, tadi Tiara udah sempat live sebentar buat nyapa-nyapa kalian. Tiara juga udah kasih tahu sedikit. Hari ini kita bakal ngobrol dengan salah satu aktris slash penyanyi ya. Jadi dia kebetulan baru aja merilis single perdananya nih. Sebelumnya dia itu udah sering untuk cover lagu. Aduh, sampai susah ngomong. Udah sering cover lagu di YouTube-nya, dan kali ini akhirnya dia sudah merilis original songnya. Jadi Tiara bakal nanya-nanya nih soal single perdananya mereka. Wah, nggak sabar nih Tiara. Oke, Tiara akan cek dulu apakah dia sudah. Oke, wah, coba nih Tiara. Ya, apa kabar ini Lovers? Ini ngomong tadi ada yang bilang, "Hai Kak, aku udah ikut audisi." Oh ya, buat teman-teman Lovers yang hai Tisa, apa kabar? Halo, Apa kabar Tisa? baik. Ini kok gambarnya agak gelap ya? Bentar, bentar. Iya nih, nggak apa-apa, tetap cantik. Coba ibu lihat. Wah, aku mau jatuh handphoneku mau jatuh. Sorry. Nah, oke. Halo? Oh, Oke. Halo Tisa, lagi di mana nih? Di rumah ya? aku lagi di rumah, Kak. Dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Kayaknya Tiara. Oh, Kak Tiara. Kamu di rumah aja nih, emang kegiatannya semua lagi dilakukan di rumah atau gimana? Eh, enggak sih, memang hari ini lagi di rumah aja. Terus Hmm. ngapain? Makanya nyempetin live IG. Aduh, terima kasih loh ya untuk waktunya Tisa, senang banget kita bisa ngobrol-ngobrol nih. By the way Tisa, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau aku baru kelar kemarin sempat bikin produksi judulnya Diri Imamku. Terus Hmm. persiapan series terbaru sama buku aku yang baru. Waduh, gila ya. Kayak di tengah masa pandemi kayak gini jadwal tetap padat banget nih sepertinya ya. Amin, Tek amin. tek 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 tek. Dan Nih, by the way kamu kan juga beberapa bulan yang lalu, baru-baru lah ya, kan baru saja merilis single nih. ya, Bahagia sama kamu. Selamat ya, ini single perdana kamu ya, Tis ya? makasih. Iya, ini single perdana aku yang bener-bener aku pure uh, Hmm. menyanyikan lagu aku sendiri, Kak Tiara. Original song ya berarti ya, dari awal ya. Ya, benar-benar. Aduh, gimana nih rasanya nih udah rilis original song, setelah dulu kan biasanya seringnya cover-cover lagu nih kan, cover lagu orang lain. Akhirnya sekarang ada lagu by Tisa Biani gitu. Gimana rasanya? Pastinya sih senang banget gitu karena apa ya, dikasih kesempatan mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa bisa memproduksi lagu sendiri, lagu original yang benar-benar aku pure nyanyiin. Biasanya kan aku Hmm. kayak lagu orang gitu ya, pasti bersyukur. Belum lagi support dari orang-orang terdekat, terus kayak dari fans-fans aku juga sangat-sangat mensupport aku, dan mereka bikin aku jadi semakin yakin gitu untuk lebih mengembangkan bakat gitu di sisi lain aku, yaitu di dunia tarik suara gitu. Keren banget. Semoga sukses ya. Ini kayaknya juga aku lihat dari Oh, komen-komennya di YouTube juga orang-orang kayaknya udah pada baper nih sama lagunya Bahagia Sama Kamu. By the way, bisa diceritain nggak gimana prosesnya sampai Tisa akhirnya merilis single ini nih? prosesnya sih sebenarnya lumayan cukup lama ya Kak Tiara, karena jadi lagu ini tuh sebenarnya sebelum pandemik itu udah ada gitu. Jadi Hmm. ketika Februari awal nih memang produksinya gitu, jadi mulai ngupload Hmm. ngupload ngupload
uh, teaser gitu tentang lagu ini, tapi Mm-mm. karena kendala pandemi, terus dari proses promonya juga banyak kendala-kendala yang memang nggak bisa dipublish juga. Dan kita benar-benar sedih juga sih pas itu. Mm-mm. 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 Jodohnya belum ada di tahun lalu gitu, dan alhamdulillah Mm-mm. dikasih kesempatan ya udah jadi tahun ini. Alhamdulillah. Menurut kamu apa nih ups and downs-nya merilis single di masa pandemi gitu? Hmm. Banyak sih aku rasa tantangannya, karena kan kita harus lebih beradaptasi juga dengan situasi, kayak keterbatasan pasti banyak banget, kayak misalnya kita Mm-mm. um, nggak bisa promo gitu secara secara ketemu langsung kayak gini. Sekarang kita harus pakai live IG, terus uh, juga kita nggak bisa promo secara misalnya kayak manggung-manggung off air atau apapun itu ya. Sekarang kan lebih banyak virtual konsep gitu, jadi aku Mm-mm. rasa itu adalah keterbatasan yang kita harus benar-benar uh, sebisa mungkin harus beradaptasi gitu. Mm-mm. Tapi menurut kamu ya itu kan tadi dari down-nya gitu. Kalau ups-nya nih ada nggak? Kamu mungkin bisa jadi lebih explore, jadi mungkin lebih mudah untuk berinteraksi sama teman-teman karena walaupun secara virtual jadi jangkauannya mungkin lebih luas atau gimana, Tis? um, Ya mungkin ya, karena kan sekarang sosial media mungkin lagi marak sekali ya, di dunia entertainment gitu khususnya. Jadi Hmm. uh, semenjak ada sosial media juga, apapun juga menjadi lebih mudah gitu di tengah Hmm. keterbatasan dan apapun itu COVID-19, kita jadi Hmm. lebih bisa bersosialisasi gitu dengan mudah karena adanya sosial media gitu. Termasuk aku bisa jadi lebih banyak menggencarkan promosi di Instagram aku atau di Twitter atau apapun itu. Mungkin kalau dulu kan lebih lebih cuek gitu dengan sosmed. Kalau sekarang kan sosial media gitu. Dan Hmm. um, kalau up-nya mungkin jadi lebih banyak karya-karya yang hadir kali ya, karena kan kita juga fokus mengembangkan suatu karya dan lebih produktif. Kalau kemarin kan Hmm. hal aja gitu. Pas pandemi itu jadi lebih bersyukur aja sih. Gitu. Jadi banyak waktu untuk explore-explore juga ya. Jadi nanti akan ada nih, mungkin akan ada karya-karya selanjutnya dari Tisa ya. Nah, Tis, apa sebenarnya yang membuat kamu memilih Bahagia Sama Kamu sebagai single perdana? um, Mungkin karena pertama kali aku ngedengerin demo lagu, aku ngerasa Hmm. uh, langsung klik aja gitu begitu Hmm. mendengarkan uh, Hmm. adanya dan juga liriknya ya yang pas banget sama usiaku yang muda. Hmm. Jadi bener-bener kita mencerminkan Hmm. seorang tuh kalau lagi jatuh cinta ya kayak gini nih, bener-bener natural bahagianya, bener-bener rasanya tuh kadang nggak bisa kita kita lihat secara langsung, tapi bisa lihat dari gestur aja gitu udah bahagia. Jadi aku rasa Hmm. mudah-mudahan sih pasti buat kalian-kalian semua yang sedang jatuh cinta. Berarti pas juga ya untuk Tisa ya, kan lagi jatuh cinta ceritanya. Berarti kemarin waktu waktu rekaman gitu ya kan kamu bilang liriknya kan menggambarkan kamu banget gitu. Hmm. Kemarin waktu rekaman gitu waktu nyanyi apakah membayangkan sosok spesial supaya makin menghayati lagunya? Kalau membayangkan sosok spesial sih pasti ada ya. Tapi pas itu Hmm. kan lagi belum punya pacar, jadi pas rekaman tuh belum belum punya tamu Oh gitu. Hmm. beratnya. Jadi itu PR aku supaya bisa membayangkan seakan-akan tuh aku sedang punya pasangan dan aku lagi bahagia gitu di momen itu. Jadi benar-benar kayak PR aku sih gitu. Dan mungkin itu secara gak langsung adalah doa lagu ini Hmm. bisa Hmm. kejadian di dunia nyata. Bisa gitu ya dari lagu dari single gitu ternyata wah jadi ada nih sosok yang bisa dinyanyikan lagu ini ya. Ya. Alhamdulillah ya Tis ya. Berarti kamu waktu mendengarkan demo ini merasa kayak love at the first listen gitu ya ceritanya. Terus kayak, cocok banget nih gitu ya. Sama sih harusnya itu kali ya, biar biar nyaman nyanyikannya harus harus nyaman dulu mendengarkan. Kemarin untuk rekamannya berapa lama? Butuhkan waktu lama nggak?
Kalau rekamannya sendiri, alhamdulillah cepet sih. Mungkin karena sebelumnya tuh udah workshop dulu, udah latihan-latihan dulu, dan pas rekaman ya tinggal memberikan rasa aja sih gitu. Terus kemarin waktu pas workshop itu kamu ikut-ikutan memberikan ide-ide aransemen nggak atau gimana-gimana gitu nggak, Tis? Hmm, bisa sih. Aku ada beberapa yang aku kasih saran. Aku sih kalau dari lagunya sendiri nggak terlalu banyak ya, paling beberapa doang gitu. Hmm. Cuman Hmm. paling aku kayak kayak kasih masukan di judul lagunya sih gitu. Bahagia sama kamu Oh, kan awalnya kan kamu cuman aku rasa udah terlalu mm-mm. kalau kamu. Jadi Mm-mm. aku kasih saran bahagia sama kamu. Oh, jadi ini judulnya merupakan idenya Tisa ya? Ah, Ya, keren. Tapi judulnya catchy sih, memang bahagia sama kamu. Kayak langsung nangkep gitu. Dan bisa langsung menceritakan sebenarnya ini ceritanya tentang apa gitu. Nah, Tis, dari Alhamdulillah. Nah, dari lagunya ini nih, Tis, gitu. Kamu bilang kan liriknya tuh relatable gitu kan, menyenangkan lah. Intinya memang lagu ini kan sangat easy listening, sangat menyenangkan gitu untuk didengar. Nah, buat Tisa sendiri nih, bagian mana nih dari lagu ini yang jadi favoritnya Tisa? kalau lagu ini sih yang jadi favoritnya aku pas bagian refnya sih. Gitu. Ini aku nyanyiin kali ya. Boleh, ini kayaknya tadi udah banyak yang pengen denger deh, Tis. Kamu yang ku sayang, kamu yang ku cinta, tak ada yang lain, hanya sama kamu. Hati ini untuk kamu yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Hiduplah untukku, bawalah diriku, bahagia sama kamu. Dah, Aduh, enak aku gelap banget banget ya suaranya. sinarnya. Gak apa-apa. Walaupun gelap, tetap terlihat cantik bersinar, Tis. Amin, Tadi udah, amin tadi udah, kak, amin saya kak. tadi udah pada komen. Tisa ini dandan natural ini cantik banget gitu. Ini kan kali ini makanya agak pucet ya. Enggak kok. Tetap cantik, tetap natural. Nah, Amin. Tis, bicara lagi soal lagu original. Ini kan merupakan Oke, kesempatan pertama kamu ya. Pertama kali kamu menyanyikan original song gitu. ya. Apa sih menurut kamu yang kesulitan terbesar menyanyikan lagu yang emang diciptakan awal belum ada yang nyanyi gitu? Apakah kamu juga harus membangun cerita supaya makin 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 apa ya, makin menghayati untuk nyanyinya atau gimana? Apa menurut kamu kesulitan paling besarnya? Kalau kesulitan paling besar mungkin harus menciptakan rasa yang baru gitu, maksudnya nggak pernah ada di lagu-lagu orang yang lain gitu. Hmm. Aku harus Hmm. benar-benar bisa jadi diri sendiri di lagu aku gitu. Gak Hmm. dari karakter vokal juga harus benar-benar bisa menciptakan karakter sendiri gitu, sehingga pada saat dikeluarkan lagu itu jadi kesannya tuh kayak fresh gitu, baru fresh from the oven, belum pernah ada di lagu-lagu orang yang lain gitu. Makanya itu tantangan aku, tapi aku nggak mempunyai ambisi yang cukup tinggi juga sih, maksudnya bikin lagu ini juga harus gimana gitu. Wah, yang penting tuh lagu ini sih bisa diterima aja gitu di masyarakat. Kamu tadi kamu bilang nih gimana caranya menentukan kayak karakter vokal dan lain-lain supaya benar-benar jadi ini lagu ini lagunya Tisa banget gitu. Gimana caranya kamu supaya menentukan oh, aku nyanyinya mesti yang kayak gini nih, aku harus kayak gini itu kamu mendapatkan bantuan dari songwriternya juga kah? Ini Mas Sandi ya? Ya, songwriter Itu mendapat. Mas Sandi Kanister Hmm. gitu. Hmm. Terus dia memang kebetulan kan kayak hubungan aku sama Om Sandy kan memang udah lama Hmm. banget ya, udah lama banget deketnya dari aku kecil. Hmm. Hmm. Jadi pas pertama kali dikenalin lagu ini juga bener-bener seneng banget gitu, karena selama ini cuma Hmm. cuma apa ya, ngobrol-ngobrol, terus alhamdulillah
ada project bareng sama Om Sandy, dikasih lagu sama dia, ya pastinya senang banget sih. Kamu mendapatkan kayak saran-saran gitu nggak dari Mas Andi gitu untuk gimana supaya bisa melahirkan lah kayak karakter vokalmu yang original atau apa gitu, diajarin nggak waktu proses rekaman atau Oh, pas proses workshop? pasti pasti dia ngajarin banget sih Kak. Maksudnya eh, dari mulai proses apa ya, pemilihan liriknya juga aku benar-benar diajar gitu, untuk bisa memilih lagu yang tepat gitu. Buat karakter vokal juga penting, terus suaranya juga benar-benar ya ibaratnya kayak udah jadi coaching ya, jadi bukan sekedar komposer dan produser aja gitu, tapi dia benar-benar ngejagain kualitas dari si lagu itu gitu. Jadi benar-benar dia banyak ngebantu aku dari proses bagian sama kamu ini. Senang banget. Itu semua dilakukan waktu workshop ya berarti ya? Ya benar banget. Dan akhirnya setelah workshop, berapa lama workshopnya kemarin? Kalau workshopnya sih sehari doang sih kalau workshop ya. Kalau workshop sehari, terus selebihnya paling kayak ya ngobrol-ngobrol doang, lagu yang lain juga pemilihan lagu yang tepat kayak gimana gitu. Dan akhirnya keluarlah nih ya, jadinya lagunya yang girly, yang remaja banget lah ya, memang menyesuaikan sama usianya Tisa juga gitu. Ya. Nah, Tis, kamu sendiri nih setelah sekarang udah merasakan merilis single original song gitu, kamu prefer mana nih? Cover lagu atau menyanyikan original song seperti Bahagia Sama Kamu? Pengennya sih nyanyi original song terus ya, karena kan aku rasa mungkin vibes-nya gitu dan euforianya lebih beda gitu ketika kita mempunyai lagu sendiri dibanding kita cover lagu orang gitu. Berarti kan kayak punya karya. Ya mudah-mudahan next-nya bisa terus berkembang dari segi kualitas lagunya gitu dan lain-lain. Nah, dengan kamu udah merilis Bahagia Sama Kamu yang cenderung sebenarnya lebih girly ya. Padahal kan kamu Ya, juga mungkin ada sisi rock and roll-nya gitu, Tis. yep. Ada nggak keinginan nanti ke depannya untuk aku mau explore mungkin musik yang lain gitu? Ada nggak, Tis? Explore musik yang lain pasti ada ya, karena kan maksudnya ibaratnya kan aku di dunia tarik suara kayak anak kecil, anak baik baru lahir gitu. Jadi tugas aku yang pastinya supaya bisa menjadi dewasa gitu, menjadi remaja atau ya menjadi apa ya lebih tua lagi, pasti harus banyak belajar gitu, banyak belajar dari lingkungan atau apapun gitu. Jadi contohnya ya mencari genre-genre musik yang memang harus keluar dari zona nyaman gitu. Tapi yang paling pasti sih pokoknya se dikasihnya aja gitu sama Tuhan gitu, nanti jalannya kemana. Kalau dari Tisa sendiri nih, pengennya explore musik yang kayak gimana nih ke depannya? Explore musik yang sesuai dengan yang aku suka kali ya, rock mungkin ya. Menarik nih ya, Tis ya. Ya Membayangkan mudah-mudahan. kamu, mudah-mudahan dikasih kesempatan ya. Ya. Tapi unik banget loh, Tis, kalau kamu bisa mengeluarkan musik rock itu. Karena kan secara penampilan nih kamu feminin gitu, imut-imut gitu. Tapi ternyata bisa jadi rocker kan kayak keren. Thank Versatile you. banget gitu. Thank you banget. Nah, oke. Sekarang kita bahas video klipnya nih, Tis. Jadi aku Yang tadi nontonin kan. Dan aduh, aku tuh gemes sendiri ya sama video klipnya, dari ceritanya juga gitu. Terus settingnya tuh imut banget kan gitu. Itu sebenarnya syuting di mana sih? itu syuting di daerah Sentul kalau nggak salah, Sentul ya. Jadi ada satu studio gitu. Ada kakak Dul, baru job banget deh. Jadi Halo. itu jadi ada satu studio gitu yang isinya ada beberapa set yang bisa dipakai syuting gitu. Emang benar-benar seru sih syutingnya gitu, apalagi yang ada tuh yang jadi barista, kan? Jadi barista.
Itu actingnya bagus Ini banget. juga nih. Iya nih, menarik nih lihat dia acting nih. Ngomong-ngomong, kamu syuting sama mas-mas barista yang di video klip itu, Mm-mm. gimana nih rasanya? Jadi lebih mudah atau malah canggung nih karena acting sama sosok spesial? Uh, Mungkin jadi lebih mudah kali ya, karena kan kalau kita beradu acting dengan orang yang sudah kita kenal sebelumnya, uh, kita ngerasa nggak nggak terlalu susah untuk membangun atau build chemistry lagi gitu. Mungkin kalau kita sama orang lain gitu ya, kita harus pendekatan atau apa biar bisa chemistry-nya ada. Nah kalau sama pacar sendiri kan kayak udah kenal satu sama lain, udah bisa tahu moodnya kayak gimana gitu. Jadi ya udah, insya Allah nyaman gitu. Mas Dan barista. terlihat juga. Ya, dia muncul tadi, dia komen nih tadi dulu. Oh Cowok ya, terkeren itu ya, mas baristanya. Setuju nggak? Cowok terkeren nggak, Tis? iya. Nanti GR nih kak. Cukup cukup kalian berdua aja lah ya. Kalau mau puji-pujian jangan dilihat banyak orang gitu ya. Nah, Hmm. Tis, sebenarnya nih siapa sih yang ngasih ide untuk ngajak Dul nih buat jadi model video klip di single ini? Apa dari kamu? Hmm, sebenarnya hasil rembukan juga sih, hasil rembukan sama timnya Kaupi Guava juga, Mm-mm. dari Mm-mm. terus dari manajer aku juga, terus Mm-mm. kita bareng-bareng menentukan gitu siapa nih yang sekiranya cocok gitu. Jadi ya gitu ya, aku bilangnya daripada orang lain pacar sendiri aja lah gitu kan, harus lagi sama orang nih kan, lah pacar sendiri aja lah gitu. Udah pasti, udah terjamin chemistry-nya bakal bagus ya sama Amin, amin. pacar sendiri soalnya. Tapi itu eh, kamu ngajakinnya atau orang lain yang ngajakin Dul nih? Gimana cara meyakinkan Dul? Ayolah buat jadi model video klipnya di sini gitu. Eh, Kalau yang ngajakin sih pasti juga ada bantuan aku. Karena kan Hmm. maksudnya nggak walaupun dia pacar aku tapi kan as a professional, maksudnya kita harus menghargai dia sebagai rekan kerja Hmm. juga kan, rekan kerja di Hmm. video ibaratnya gitu kan. Jadi ya aku tetap menanyakan apakah dia tertarik. Oh, Hmm. kalau misalnya kayak kalau lu syuting syuting itu kan, ya ya jangan semena-mena, jangan apa ya, jangan kayak mentang-mentang dia pacar terus jadi pelakuannya kayak sesantai itu gitu Tetap harus profesional ya, Tis ya. ya. Tapi waktu kamu nawarin gitu, Dul langsung berminat apa gimana nih? uh, Kok lucu juga nih liatnya Dul acting gitu. Tuh tanya tuh, dia langsung orangnya masih ada nih, dia Masih langsung ada nih tadi. gimana Nah, dia udah tiba-tiba kalau hilang. dia pas dia tuh kan kayak aktor hebat gitu ya, asik.